Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Syahputra di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat, ruang ngobrol asik namun penuh makna. Suara kita, masa depan bangsa. Tentu pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat seru untuk kita perbincangkan, yaitu pemilih pemula, penentu suara yang menentukan. Dan untuk memperbincangkan tema yang sangat menarik ini, kita sudah hadirkan dua narasumber yang sangat spesial, yaitu dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Ada hadir Pak Gupron SPDI MM Inop, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Apa rungan sia, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Ya, kita sapa juga narasumber dari Universitas Cardova, ada Ibu Nubla Villa SIP MA, dosen program studi ilmu pemerintahan Undopa Indonesia. Apa kabar Ibu? Selamat pagi, selamat datang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Siap. Ya, tentunya kita akan memperbincangkan satu tema yang sangat seru untuk kita ulik, yaitu pemilih pemula, suara yang menentukan. Sebagai pembuka tentunya ini Bu, satu pertanyaan dari saya. Kita langsung saja ini ya. Dari Pak Gupron ini, menurut Bapak terkait pemilih pemula, suara yang menentukan ini Pak, seberapa strategis peran pemilih pemula dalam menentukan arah demokrasi kita hari ini Pak? Mungkin dari Pak Gupron. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi ini berbicara pemilih pemula ya. Jadi pemilih yang baru memberikan suaranya. Iya. Artinya pada tataran ini kita memang kalau kita berbicara mula ya, seperti yang pertama kali orang yang tidak pernah menyentuh dunia milih dan memilih. Nah, seberapa besar sih perannya mereka ini dalam menentukan arah demokrasi ini? Berbicara demokrasi ini sebenarnya menentukan nasib bangsa. Menentukan nasib bangsa karena apa? Saat dia menentukan atau saat dia memilih, tentunya dia akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jadi kalau berbicara seberapa besar perannya, sangat besar malah. Sangat besar. Kenapa? Bangsa ini ditentukan oleh kita sendiri, bukan orang lain. Terutama teman-teman pemilih pemula. Jadi untuk menentukan nasib bangsa ini melalui demokrasi. Demokrasi yang hari ini bisa dapat katakan bahwa didominasi oleh pemilih pemula. Pemilih pemula. Didominasi oleh pemilih pemula ini sekarang. Yang disebut dengan generasi Z, Gen Z gitu. Gen Z. Bahasa-bahasa milenial sekarang itu Gen Z gitu. Gen Z ini sebenarnya pemilih yang baru-baru yang usianya masih tataran produktif lah ya. Mulai produktif. Nah, persentase yang kita punya hari ini adalah melebihi sebenarnya pemilih pemula ini. Artinya 50% lebih kita pemilih pemula ini secara menyeluruh di seluruh bangsa kita. Terutama di daerah kita juga begitu. Di daerah kita juga sama gitu loh. Jadi pemilih ini kan lebih banyak ternyata anak-anak muda. Gitu. Anak-anak muda. Nah, oleh karena itu berbicara persentase maka dia lebih banyak. Oleh karena dia lebih banyak secara demografinya, dia sangat menentukan. Hal apa yang bisa ditentukan oleh mereka? Pada tataran ini tentunya teman-teman pemilih pemula harusnya ini dalam menentukan nasib demokrasi ini memperdalam literasi demokrasi, literasi kepemiluan, sehingga nanti pemilih pemula ini tidak salah dalam menentukan pilihannya untuk bagaimana demokrasi ini ke depan. Saya pikir itu, Mas. Baik Pak, baik. Kita beralih ke Ibu Nubla. Kira-kira menurut Ibu seberapa strategis peran pemilih pemula dalam menentukan
arah demokrasi kita hari ini, Bu? Mungkin Ya. gimana, Bu? Ya sama dengan Pak Gufron, menurut saya pemilih pemula itu sangat strategis menentukan arah demokrasi, karena melalui pemilu kan kita bisa melihat calon pemimpin kita seperti apa dan Ya. menentukan siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin kita 5 tahun ke depan, ya Pak ya. Ya. Tadi juga sudah disebutkan sama Pak Gufron bahwa pemilih pemula itu cukup signifikan, sangat signifikan malah, Ya. persentasenya 50 lebih lah, yang tergabung dari, kalau zaman sekarang disebutnya Gen Z dan milenial, kalau disingkat Zilenial. Iya, gitu. zilenial. Ya, Zilenial. Dan yang harus kita pahami juga, mereka ini memiliki karakteristik yang unik, Zilenial ini. Mereka itu internet native, masyarakat kita yang sudah terbiasa hidup di dunia sosial media sejak dini malah ya. Ya. Jadi cukup unik gitu karakteristiknya. Dan dengan mereka memiliki kebiasaan seperti itu, tentu saja pola edukasi politik, literasi politik itu juga harus menyesuaikan seperti itu, Pak. Dan ini akan menentukan arah demokrasi itu seperti apa. Apakah literasi politik yang tersedia di sosial media itu terisi dengan informasi yang faktual, bersifat faktual atau bersifat hoax, itu akan membentuk karakter mereka. Apakah menjadi masyarakat yang mudah tergiring opininya, apakah menjadi masyarakat yang cerdas dalam melihat informasi, ya, melihat sumber informasi seperti itu. Jadi seberapa signifikannya sangat signifikan, tapi signifikansinya itu apakah akan berdampak positif atau negatif, itu kan tergantung bagaimana pemerintah dan kita mengisi ruang tersebut. Seperti itu menurut saya. Baik, Ibu. Tentunya kita ingin mengulik dari sudut pandang akademik ini, Bu. Sebagai Ibu sebagai dosen, tentunya apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemilih pemula ini, Bu? Kan dia pertama kali menggunakan hak pilihnya. Kira-kira menurut Ibu dari sudut pandang akademiknya gimana, Ibu? Tantangan pemilih pemula itu sebenarnya mereka itu harus kita bisa persuasi, kita bisa ajak sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, karakter mereka selain internet native, mereka itu gemar berkumpul, berkomunitas seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah, KPU, dunia akademik ya bisa memanfaatkan ruang-ruang tersebut ya untuk mengisi dengan informasi yang baik gitu, dengan edukasi literasi politik yang baik, sehingga kecenderungan untuk pemilih pemula ini rentan dengan hoax itu bisa diminimalisir, karena tantangannya memang di situ, Pak. Kalau misalkan pemilih pemula itu dilepas begitu saja, akan dimanfaatkan oleh mungkin oknum-oknum yang berusaha menyetir gitu ya, mengarahkan mereka kepada ini tertentu atau isu tertentu atau apa yang sifatnya tidak substansial gitu ya. Jadi tantangan bukan hanya untuk mereka, tantangan bagi kita sebenarnya ya, bagi kita dunia akademik dan bagi kita pemerintah itu untuk mampu mengisi ruang-ruang yang dimiliki oleh pemilih pemula di sosial media, di ruang-ruang komunitas itu menjadi ruang-ruang yang edukatif, ruang-ruang yang aman terhadap isu-isu yang bersifat hoax ya, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi, hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik itu dapat tersalurkan. Ya. Baik, Ibu ya, itu dari sisi akademik. Kita ingin mendengarkan juga dari sisi KPU sebagai penyelenggara teknis, bagaimana melihat atau menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula. Kira-kira dari sisi KPU gimana, Pak? Berbicara tantangan ya, Pak. Kalau kita bicara tantangan ini, tentunya peluangnya juga ada. Artinya lebih pada kita melihat apa sih yang akan menjadi kendala pemilih pemula ini kan gitu. Jadi tantangan besarnya di situ. Kendalanya apa sehingga pemilih pemula ini salah dalam memilih. Nah, kalau kita melihat sisi lemahnya ya pemilih pemula ini, ya namanya orang baru ya. Orang baru, Pak. Pertama tentang kepemiluan masih minim, ya. Itu tantangan juga itu, Mas. Jadi ketika bicara itu, nah, siapa nanti yang memberikan pendidikan politik ini gitu, tentang kepemiluan, artinya
dia masih minim dalam ulasan tentang kepemiluan. Iya. Dia tidak serta-merta menyatakan bahwa saya ini paham dengan kepemiluan. Oleh karena itu saya bilang mengatakan minimnya pendidikan misalnya, minimnya pendidikan politik misalnya, itu salah satu tantangan besar sebenarnya bagi pemilih pemula di dalam menentukan arah demokrasi. Iya. Kurangnya pendidikan pendidikan pemilih atau pendidikan yang berkaitan dengan demokrasi. Nah, kalau kita mengulas mata pelajaran dulu di sekolah ya, dulu ada namanya pendidikan kewarganegaraan. Betul. Ya. Tata negara. Nah, tata negara ya. Jadi saya nggak ngerti ya dengan kurikulum hari ini, apakah di kurikulum hari ini di masing-masing satuan pendidikan, terutama di tingkatan SMA dan SMK sederajat itu masih nggak memuat tentang bagaimana penjelasan tentang kewarganegaraan, gitu. Demokrasi gitu. Ya, tentang demokrasi, kemudian tentang memilih. Kalau saya ingat dulu, zaman dulu ya, dimuat di situ nama presiden, ya, sejarah. kemudian ya DPR juga. Apa kepanjangan DPR, apa kepanjangan MPR, apa presiden, kemudian siapa-siapa yang berhak legislatif. Itu sebenarnya ruang sederhana sebenarnya, tapi sangat besar dampaknya kepada anak-anak milenial yang hari ini dihadapkan dengan tantangan kedua, yaitu media sosial. Media sosial. Media sosial, digital, gadget, apa ini kan gadget-gadget baru ini adalah bisa menenggelamkan mata pelajaran yang dulu. Oleh karena itu ini tantangan keduanya, bahwa menghadapi dunia teknologi terutama untuk digital ini, untuk milenial ini, dia harus pintar menyaring nih, seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, bahwa menyaring dalam informasi yang sifatnya mana informasi benar, mana informasi yang tidak benar, yang dibilang tadi hoax itu ya. Nah, oleh karena itu sepintar-pintarnya, gitu loh, sepintar-pintarnya milenial ini dalam menyaring pemberitaan, sistem informasi yang bagus, terutama terkait dengan berita kepemiluan. Ini pandangan kami dari KPU begini, tentunya sebenarnya ini bukan saja peran KPU dalam memberikan pendidikan politik. Untuk menjawab tantangan yang tadi, minimnya pendidikan politik. Ada peran partai politik, ada peran Bawaslu sebagai pengawas, gitu. Kemudian ada peran pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol misalnya, untuk bisa menyasar pada posisi mana diberikan pendidikan politik. Artinya di masing-masing sekolah, sehingga tantangan yang pertama tadi itu terjawab. Kemudian tantangan berikutnya adalah tentang teknologi. Ada Kominfo yang bisa menyaring nih. Sekarang itu orang enak sekali bikin, Bang. Enak sekali orang bikin bahwa akun-akun global itu cepat sekali orang bikin. Gitu. Nggak nyampe 5 menit jadi. Gitu. Jadi buzzer gitu. Ya, artinya orang-orang sekarang bisa bikin, sekarang bisa hapus. Jadi menghilangkan jejak gitu. Itu berpotensi besar dalam informasi hoax. Sekarang dibikin sebar informasi bisa dihapus akunnya, jadi nggak bisa dilacak. Nah, ini tantangan besar kita, bahwa dalam money politik itu bisa jadi sasaran empuk money politik adalah milenial. Karena mereka tidak paham pada posisi apa hukumannya gitu. Artinya ada ruang hukum yang tidak dikenali oleh pemilih milenial, yaitu money politik. Itu yang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita. Nah, kemudian berikutnya adalah ada tekanan biasanya anak-anak milenial ini kan begitu melihat sesuatu yang wah gitu, dia nggak mikir panjang. Ini ada balasan nih atau ada imbalan nih gitu. Dia nggak mikir ada dampaknya gitu. Jadi ada tekanan yang dilakukan misalnya dari guru nih, tapi bukan mendiskreditkan apa-apa. Biasanya ada dari guru yang ditakuti atau yang disegani atau yang killer lah dalam sekolahnya, itu ditekan dia untuk menentukan pilihan. Jadi dia tidak bebas. Nah, ini tantangannya. Itu tantangannya. Ya, saya pikir ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama, bahwa tantangan-tantangan itu tentunya masih banyak tantangan lain yang harusnya kita lebih luas untuk menjelaskan. Baik, Pak. Tapi kira itu dulu. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gufron tadi, kira-kira bagaimana
di dunia akademik ini Bu, memandang pentingnya literasi politik dan hukum bagi pemilih pemula ini Bu, agar tidak mudah terpengaruh hoax dan politik uang itu yang sesuai yang disampaikan oleh Pak Gufron. Ya, Dari betul. Ibu gimana Ibu? Ya, memang literasi politik itu sangat-sangat penting. Iya. Dan literasi politik itu juga menjadi tanggung jawab bersama, Pak ya. Iya. Bukan hanya saja tanggung jawab KPU, tanggung jawab dunia akademik, tapi terpenting itu tanggung jawab partai politik tadi, Pak ya. Karena mereka yang dekat juga dengan Iya. masyarakat seperti itu, seperti apa mereka memberikan pemahaman tentang peran partai politik, bagaimana mereka memberikan pemahaman bahwa pemilu itu sangat penting ya. Ya. Bisa mempengaruhi kualitas kehidupan kita, bisa memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, terutama pemilih pemula ini. Kan anak-anak ini biasanya Pak sering ngeluh gitu, ini mahal, itu mahal, sekolah sulit, ini sulit, tapi mereka tidak bisa membridging, menjembatani kesulitan, keresahan hidup mereka itu, bahwa itu erat kaitannya dengan dunia politik, seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam ini perlu kita berikan pemahaman kepada seluruh pihak bahwa pemilih pemula ini sebenarnya sangat kritis, Pak. Pemilih pemula ini sangat ingin berperan, ingin andil gitu dalam isu sosial, ya. Cuman mereka mungkin perlu dijembatani tadi ya, bahwa mereka sebenarnya memiliki peran di situ, mereka punya kemampuan untuk melakukan misalkan perubahan, melakukan gerakan di situ, dan diberikan ruang oleh berbagai pihak. Terutama kami di kampus ya, kita semua mungkin tahu ya, di kampus itu pendidikan politiknya cukup ini juga ya, besar juga dengan adanya badan eksekutif mahasiswa, di situ ada pemilihan presiden mahasiswa. Kan itu miniatur ya, miniatur pemilu yang memberikan edukasi kepada peserta pemilihan itu dan juga para mahasiswa yang ada di universitas. Ya. Mungkin itu saja. Oke Bu, baik Bu ya. Kita ingin mendengar dari Pak Gufron ini. Di era media sosial ini Pak, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang perlu diperkuat agar pemilih pemula ini tetap kritis Pak, rasional dan berani menggunakan hak suaranya sesuai hati nuraninya Pak, tidak tertekan gitu Pak, datang ke TPS Baik. untuk memilih pemimpinnya Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak, gimana Pak? Ya, kembali lagi kita melihat pada sisi mana sebenarnya, literasi mana yang harus diperkuat. Kalau saya bilang begini Pak, literasi itu banyak modelnya. Gimana Pak? Literasi itu banyak, mau literasi seperti apa. Nah, kalau kita fokus pada literasi demokrasi, maka banyak hal. Banyak hal. Tentunya dengan pendalaman mulai dari sisi regulasi, misalnya. Kita tanamkan di pemilih milenial itu bahwa undang-undang dasar itu jelas. Undang-undang dasar itu jelas sebagai dasar negara kita dalam menentukan arah ke depan bangsa. Artinya ada penguatan literasi pada sisi demokrasi. Yang saya bilang tadi itu, kalau flashback lagi yang saya bicarakan tadi, bahwa kurikulum ini seperti apa sih gitu loh. Apakah harus ada kurikulum oleh bangsa ini yang dimuat di dalam lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang setara, yaitu SMA, SMK dan sederajat itu, tentang demokrasi, lebih dalam lagi maka tentang demokrasi. Jadi sebenarnya sangat berpeluang kita untuk bisa memberikan pendidikan politik secara struktur, yaitu kurikulum, jika ada pembelajaran tentang khusus demokrasi. Gitu. Nah, kalau misalnya kami dari KPU ini sebagai bentuk penguatan literasi, kami adakan namanya program pemilihan ketua OSIS. Nah, di situ ada pendampingan kita juga dari KPU. Nah, KPU Sumbawa Barat ini melakukan pendampingan secara intens kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mau melakukan pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk demokrasi kecil. Sebagai bentuk miniatur demokrasi yang kita tanamkan sebagai bentuk bahwa tanggung jawab kita bersama. Itu penguatan literasi kita. Bukan saja dengan buku, gitu loh, bukan saja dengan gadget, tapi kita turun langsung kepada yang bersangkutan, kesatuan pendidikan di KSP ini. Kita sudah habisi beberapa tempat itu, kita sudah berikan edukasi tentang bagaimana pola memilih, aturan memilih bagaimana, yang disebut yang punya hak pilih orangnya seperti apa, gitu. Kita sudah berikan pendampingan secara maksimal kepada teman-teman
yang ada di KSD, terutama teman-teman yang ada di atau milenial yang ada di sekolah menengah ke atas Ya. dan sederajat gitu ya. Berarti termasuk SMP juga Pak ya? SMP, SMA. Seharusnya, Iya. seharusnya nih kalau Iya. kita bicara lembaga pendidikan sejak dini tidak seharusnya ya, Iya. menurut kami itu bahkan sebelum dia punya hak pilih, Iya. penjelasan sudah dapat. Sudah. Makanya saya bilang tadi itu Ya. harusnya dari kurikulum itu. Jadi kalau kurikulum itu bukan saja di SMA berlakunya, tapi juga di SMP SMP. atau MTS. Iya. Artinya sejak dini sudah ditanamkan bahwa bagaimana pola. Ya. Sehingga jangan sampai anak-anak tidak mengenal siapa nama presiden, Ya. siapa ketua DPR. Kalau presiden mungkin fenomenal ya, Iya. fenomenal sampai anak belum sekolah pun tahu namanya Iya. presiden gitu. Misalnya Prabowo Subianto misalnya Iya. kan gitu. Nah kemudian yang paling penting adalah anak-anak nggak kenal siapa ketua MPR, Ya. Jarang ketua sekali. DPR, karena tidak ada dalam itu penjelasan bahwa struktur. Kalau saya ingat dulu ya, di buku PKN itu ada Ya. gitu loh. Nama ini. Karena kedua kalau kita ujian, Iya. Ya. kalau kita ujian soalnya? periode ini siapa presiden, periode ini siapa presiden. Nah ini bentuk kecil sederhana sekali itu, penguatan literasi itu. Ya. Nah penguatan literasi ini dan milenial harus terampil, saya bilang dia harus cekatan dalam melihat situasi, terampil dia untuk bisa menyampaikan dengan kritis. Ya. Kita nggak bisa salah ya. Waktu beberapa tahun yang lalu ya, bahwa yang di negara lain itu anak SMA yang mengguncang. Nepal ya. Di Nepal. Ya kira-kira begitu ya. Ya. Sebenarnya saya nggak mau nyebutin. Ya. Ya, artinya di negara lain bahwa anak SMA yang mengguncang. Itu artinya dia kritis gitu. Kritis. Kritisnya di situ. Sehingga ruang-ruangnya menjadi penting bahwa literasi, kemudian keterampilan kritis bagi pemilih milenial. Kemudian kita tidak bisa nafikan juga nih Ya. lingkungan. Lingkungan kita juga sangat menentukan. Beda loh pikiran anak kota dengan anak desa misalnya. Iya. Pikiran ini bukan Pikiran. pikirannya. Artinya perkembangan dunia informasinya tentunya itu lebih cepat diserap oleh anak kota daripada anak desa. Ini perbandingan biasanya nih. Kami dulu bisa membanding-bandingkan nih. Misalnya nih anak SMA kampung misalnya sama kelasnya dengan anak SMP kota gitu. Ya. Anak kuliahan kampung sama kelasnya dengan anak SMA kota. Daya pikirnya gitu. Perbandingannya sih itu. Contoh kecil lah dari timur misalnya. Lebih kuliahan timur sama pola pikirnya dengan SMA barat gitu loh. Ya. Di bagian barat ini tidak berani nyebut nama tempat nih gitu loh. Nah, sehingga ini perbandingan bahwa literasi itu penting. Sistem penyerapan informasi. Kemudian ya tentunya penyerapan partisipasi juga penting. Penting. Pak. Dalam pengawasan nih misalnya bagaimana berpartisipasi. Anak-anak milenial ini bukan saja dia hanya memilih gitu loh. Ya. Bukan saja dia hanya menentukan ini, tapi anak-anak milenial juga yuk berperan aktif memberikan informasi tentang pelanggaran dari sisi pengawasan. Ya. Saya pikir itu ya. Jadi Ya. penting juga untuk diketahui oleh kita semua bahwa milenial itu memiliki peran penting Ya. bagi menentukan. Berarti Saya pikir itu berarti pemilih pemula ini suara yang menentukan, Pak. sangat menentukan dong. Siap. Kalau saya bukan saja pemilih pemula, Iya. semua kita menentukan. Siap. Tapi yang sangat menentukan adalah pemilih pemula. Pemilih pemula, Pak. Sangat menentukan. Kalau mereka acuh, habis kita. Baik, Pak. Karena dia besar. Besar. Dia Peranannya. dalam komunitas besar loh. Oh. Gen Z ini. Gitu. Iya. Lebih besar dia daripada yang di luar Gen Z maksudnya. Siap, Pak. Baik, Pak. Kita sudah mendengarkan dari sisi KPU. Kita ingin mendengarkan dari sisi akademiknya lagi, Bu. Kita ulik Ya. di era media sosial ini, Bu. Seperti apa yang saya katakan tadi ke Pak Gupron. Kira-kira menurut Ibu gimana? Apa yang perlu diperkuat untuk pemilih pemula agar tetap kritis itu, Bu? Iya. Sebenarnya memang karakteristik pemilih pemula ini zilenial itu, Iya. Gen Z dan milenial itu mereka sangat kritis Pak, terhadap berbagai isu. Kita bisa lihat contoh banyak kasus atau misalkan
hal-hal itu bisa cepat viral di sosial media karena campur tangan zilenial ini, Gen Z dan milenial, karena mereka kan internet native, mereka menganggap dunia internet itulah dunia mereka gitu. Dunia di internet itulah tempat mereka mencurahkan keluh kesahnya ya, kegelisahannya, keresahannya gitu. Tempat mereka mencari perhatian, atensi pemerintah juga di situ. Jadi hal-hal yang bersifat informatif itu sangat dikuasai lah di sosial media oleh zilenial ini. Sehingga iya Gen Z dan milenial ini. Sehingga kemudian tantangannya itu harus pemerintah bisa memberikan perlindungan seperti yang Bapak bilang tadi, memberikan perlindungan terhadap mereka untuk memfiltrasi informasi yang bersifat hoax, ya, yang bisa mengarahkan mereka kepada misinformasi, ya kan, mengarahkan mereka kepada sesuatu yang bersifat nanti nauzubillah sara ya, dan bersifat merusak di dunia nyata seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan selain melindungi Gen Z itu melibatkan mereka. Zilenial itu melibatkan. Mereka itu tidak hanya dipandang sebagai objek dalam proses pemilihan umum ini, sebagai objek, sebagai angka-angka ya, statistik seperti itu. Tapi mereka juga harus diberikan peran yang penting gitu dalam melakukan proses demokrasi ini tuh seperti apa sesuai dengan dunianya mereka gitu. Kita nggak bisa memaksakan mereka itu masuk ke dunia misalkan yang jadul gitu ya, yang lampau seperti itu. Tapi kita harus sebagai pemerintah dan juga sebagai pelaksana itu harus mampu masuk ke dalam dunianya Gen Z dan milenial ini, mampu menyesuaikan ya dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami. Mungkin bisa melibatkan juga tokoh-tokoh atau aktor-aktor misalkan yang signifikan, yang dekat dengan mereka, misal influencer mungkin gitu, kayak kalau sekarang bahasanya wefluencer gitu, wefluencer. Jadi akun-akun sosial media kecil yang memiliki pengaruh untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang tentu saja harus valid ya, harus dilindungi secara kebenarannya seperti itu. Mereka harus dilibatkan sebagai subjek dalam penyampaian informasi dalam hal edukasi tentang politik ini. Dan selain itu keberadaan sosial media di negara kita ini juga kan cukup rentan seperti Bapak sampaikan tadi, akun-akun banyak pendengung atau misalkan buzzer-buzzer itu kan, itu juga harus menjadi perhatian ya. Misalkan ada berita-berita yang sudah terlampau berlebihan, kebohongannya itu harus mampu ditunjukkan oleh aparat bahwa ini adalah sebuah pelanggaran ya, harus muncul keteladanan, contoh-contoh yang baik dan juga contoh yang bagaimana sih yang tidak baik itu penanganannya seperti apa sih, sehingga masyarakat itu ada rasa khawatir atau takut untuk melanggar gitu. Memang kita bisa lihat ya, negara kita memang terus maju ya, terus berkembang gitu, tapi tidak bisa dipungkiri kualitas masyarakat kita ini, kondisi ekonominya ini masih mayoritas tuh menengah ke bawah lah. Dan iming-iming uang, misalkan iming-iming sebagai pendengung atau buzzer itu memang sangat cukup mengganggu gitu ya, dengan kondisi ekonomi masyarakat. Diiming uang 150 per ini per posting, misalkan 15.000 per posting, atau komen kan kita viral di sosial media, tarif komentar berapa, misalkan tarif posting ini berapa, tarif posting itu berapa. Nah, hal-hal yang semacam ini harus kita berikan terus pemahaman melalui semua pihak ya, pemerintah, KPU, kami juga dunia akademisi, kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa hal-hal semacam ini tidak baik dan akan merusak kualitas demokrasi kita. Bahkan sekarang ini trennya seperti Bapak bilang tadi, di luar negeri kan anak-anak SMA yang itu kan movement itu Pak, pergerakan komunitas. Nah, saya bilang tadi mereka memang suka berkomunitas, suka melakukan gerakan. Tinggal nanti jangan sampai kita harus lindungi hak mereka, jangan sampai mereka tuh ditumpangi oleh ini kepentingan-kepentingan lain gitu. Kita harus lindungi mereka bahwa memang itu murni untuk pergerakan itu memang murni muncul dari pemuda-pemuda ini ya, jangan sampai mereka malah dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik yang tidak baik seperti itu. Mungkin demikian.
baik Ibu, itu dari sisi akademiknya. Ini sebagai pesan terakhir Mas, sebagai penutup perjumpaan kita. Pesan penutup Iya. Sudah terasa Mungkin dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Pak, dari Pak Gupron, apa pesan kunci yang ingin saya sampaikan pada pemilih pemula agar mereka sadar bahwa satu suara benar-benar memiliki dampak nyata bagi masa depan bangsa kita ini. Yang jelas bukan pesan terakhir ya. Iya, bukan pesan terakhir. Ya, bukan pesan kunci, Pak. Pesan, ya. Pesan demokrasi sebenarnya. Iya. Pesan demokrasi yang ingin kita sampaikan kepada milenial ya. Karena kami tidak akan pernah berhenti untuk memberikan pesan. Iya. Memberikan pesan. Nah, di kapan atau dimanapun kami akan memberikan pesan selama kami bisa. Kalau kita melihat runutan semuanya ya, Mas ya. Iya. Jadi pesan yang baik ini harus kita sampaikan. Iya. Ya mudah-mudahan lah para milenial yang mulai melek informasi, kemudian melek teknologi, melek situasi, ini harus betul-betul memanfaatkan kemelekannya. Iya. Jangan hanya melek dengan nilai atau nominal gitu. Iya. Tidak sampai harus nominalnya sekian baru melek gitu. Ketika dia minim, ya tidak melek gitu. Iya. Artinya masa depan ini kan rusak karena nominal gitu. Iya. Sehingga milenial harus tahu bahwa masa depan mereka ini rusak karena nominal. Iya. Oleh karena itu, saya bilang begini, suara milenial itu adalah suara yang sangat menentukan tadi itu, Iya. bahwa bisa kita katakan suara milenial atau suara mereka itu adalah blueprint. Sangat menentukan blueprintnya bangsa kita, blueprintnya demokrasi kita ini adalah ada di mereka. Maka kalau negara punya blueprint, mereka sendiri juga punya blueprint milenial. Maka suara milenial adalah blueprint bagi milenial itu sendiri. Iya. Kemudian dari sisi demografi ya, mereka adalah orang yang paling lebih besar lah komunitasnya. Iya. Dia lebih besar komunitasnya secara demografi. Jadi harapan kita dalam besarnya komunitas mereka milenial ini betul-betul dimanfaatkan untuk demokrasi yang lebih tepat. Ya. Kita berharap bahwa milenial ini menggunakan hak demokrasinya kepada demokrasi yang tepat gitu loh. Bagaimana mereka harus menentukan demokrasi ini ke depan, karena mereka lah yang generasi penerus gitu loh. Iya. Karena dia mayoritas ini penentu. Jadi jangan sampai dia salah menentukan. Gitu. Iya. Itu pesan kami ya, milenial ini harus sadar bahwa dia adalah komunitas besar, komunitas penentu gitu loh. Bukan berarti yang lain tidak menentu, Pak, tapi dia sangat menentukan gitu. Siap. Kemudian kita bisa dapat katakan begini, bahwa suara milenial itu atau milenial itu bisa menjadi alat check and balance. Check and balance. Check and balance. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ini ketika milenial sudah terlibat nih, Ya. bisa menjadi sesuatu yang berbeda nanti. Misalnya udah digerakkan anak-anak milenial ini menjadi posisi kita harus menyatakan, dapat dikatakan nih, bahwa dia menjadi alat untuk check and balance. Ya. Bagaimana menentukan, mengkoreksi, ya, kemudian bagaimana menyeimbangkan. Dia penyeimbang sebenarnya ini. Anak milenial ini tidak gampang. Ini sebagai alat, kayak alat timbangan gitu loh. Iya. Ini milenial ini seperti apa gitu. Nggak bisa kita nafikan. Oleh karena itu, pesan kami juga bukan kepada milenial saja. Ada pelaku demokrasi, ya, pelaku politik. Gitu. Jadi anak milenial jangan ada nilai pressure atau tekanan kepada mereka bahwa dia harus begini. Justru harus memberikan penjelasan yang tepat kepada anak milenial ini supaya ini menjadi betul-betul alat ukur check and balance tadi. Kemudian sebagai bentuk inilah ya, sebagai bentuk kewaspadaan kita kepada milenial ini, Iya. anak-anak milenial ini pembekalannya harus jelas. Iya. Maka jangan pernah kita menyampaikan, ini ketakutan saya sebenarnya dengan keresahan kami, bahwa
sesuatu yang keliru sudah kita pahami, lalu kemudian tersampaikan. Oleh karena itu, bukan saja kami mengingatkan kepada teman-teman milenial, kami mengingatkan diri sendiri juga bahwa kami akan berusaha menyampaikan sesuatu yang benar. Tapi yang kami sampaikan ini belum tentu bisa dinyatakan benar oleh orang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengkoreksi. Kami juga akan mengkoreksi diri kami, dan teman-teman milenial juga harus bisa mengkoreksi. Kemudian bagaimana teman-teman akademisi juga bisa mengkoreksi. Saya pikir itu yang ada closing statement langsung. Cukup, Pak. Baik. Baik. Saya pikir ada closing. Baik, kita beralih ke Ibu Nobla. Apa pesan kunci yang ingin disampaikan kepada pemilih pemula agar mereka sadar bahwa satu suara itu benar-benar punya dampak bagi kemajuan bangsa dan negara? Ya, saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa politik itu asyik ya. Politik itu menyenangkan, mendiskusikan tentang hal politik itu bukan sesuatu yang identik dengan orang tua saja. Anak muda juga harus melek politik, harus mengerti literasi politik, dan dengan mengerti literasi politik kita bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dengan adanya pemilihan umum, dengan adanya kontestasi politik, itu salah satu jalan untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Jadi politik itu sangat dekat dengan kita. Kalau kita memiliki keresahan, kita memiliki unek-unek dengan pemerintah, dengan kualitas hidup kita, salah satu jalan untuk mencari solusi itu melalui kontestasi politik, dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita, hati nurani kita, yang membawa isu-isu yang dekat dengan kita, dengan memilih pemimpin yang mungkin bisa kita percaya, ya, rekam jejaknya kita mengerti, maka disitulah kita bisa menyalurkan suara kita melalui pemilu, dan satu suara itu tentu sangat menentukan kualitas demokrasi dan kualitas hidup kita 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sebagai penutup ini dari Pak Gufron, apa yang disampaikan dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat menutup perjumpaan kita ini, Pak? Saya ingin mengatakan begini, Mas Ibah. Jangan menyerahkan masa depan Anda kepada orang lain. Karena Anda adalah aktor, bukan penonton. Artinya, jangan sampai mewakilkan hak demokrasi kepada orang lain. Karena kita adalah pelaku, bukan penikmat. Kalau kita penikmat itu hasil orang. Tapi kita menjadi aktor, itu adalah lebih nikmat daripada kita menikmati hasil orang yang kita titip hak kita kepada orang lain. Baik. Harapan kami kepada milenial, jangan pernah malas, jangan pernah lelah, teruslah belajar, terus mendalami tentang demokrasi, karena siapa tahu masa depan bangsa ini ada di tangan milenial. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gufron, terima kasih Bu Nobla. Kata kunci tadi sebagai penutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga pesan ini dapat menginspirasi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu dan pemilihan di tahun berikutnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pemilih yang sudah mendengarkan podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Kata kunci yang bisa kita ambil dari obrolan pada pagi hari ini, pada episode kali ini, yaitu pemilih pemula adalah penentu masa depan bangsa dan negara. Saya Muhammad Iqbal Saputra, terima kasih atas segala partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.